Bagaimana sebenarnya kasus yang menimpa baik Nuril Magnun? Kami akan membahasnya langsung bersama Direktur BKBH Fakultas Hukum Universitas Mataram sekaligus kuasa hukum dari baik Nuril, ada Pak Joko Jumadi. Selamat sore, Pak Joko. Sore, Mbak. Baik, ini kasusnya kalau saya sebagai perspektif seorang wanita, ini baik Nuril merupakan korban asusila, tapi dengan adanya undang-undang ITE ini kemarin sempat dinyatakan bebas, namun akan kembali dituntut oleh Mahkamah Agung begitu. Betul. Saya ingin mendengar bagaimana kronologisnya. Anda sebagai kuasa hukum pasti tahu betul kasus ini, Pak. Iya, kasus ini sebenarnya bermula kurang lebih tahun 2012. Jadi Nuril waktu itu sebagai tenaga honorer di SMA 7 Mataram sering mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari kepala sekolah. Sempat dia mengajak untuk berselingkuh, kemudian dia juga seringkali ditelepon, kemudian diceritakan bagaimana dia berhubungan badan dengan orang lain, begitu, perempuan lain gitu. Kalau kemudian dia tidak menerima telepon atau tidak menanggapinya, dia biasanya kepala sekolahnya besoknya akan marah. Dia dipanggil dan kemudian diancam mau diberhentikan dan segala macamnya. Nah, akhirnya pada suatu saat hari Minggu itu si Nuril itu diajak sama bendahara sekolah yang merupakan atasan dari si Nuril untuk pergi mengerjakan laporan di Senggigi, di sebuah hotel. Nuril ikut di sana. Ternyata di hotel tersebut itu ada kepala sekolah Muslim ini yang ada di hotel tersebut. Kemudian sempat mengerjakan laporan sebentar. Setelah itu kemudian si Nuril disuruh keluar dari kamar hotel. Ada yang mau dibicarakan seperti itu. Nah, kemudian kurang lebih 1,5 jam Nuril bersama anaknya waktu itu yang masih balita di kolam renang, kok tidak dipanggil-panggil. Akhirnya dia masuk ke dalam kamar lagi, ketok pintunya, ketok 1-2 kali tidak dijawab, baru setelah 3 kali baru dijawab, disuruh masuk. Waktu itu ada Muslim di situ, si bendahara sekolah L ini ada di dalam kamar mandi. Nah, setelah itu ya sempat si M menunjukkan kenapa kamu cepat kali masuk, kira begitu. Kemudian kira-kira jam langsung pulang, hari itu langsung pulang. Jam 2, kurang lebih jam 2 siang, si Muslim ini menelpon Nuril. Dia marah, kenapa dia cepat sekali masuk. Dan kemudian dia menceritakan, karena dia belum puas berhubungan badan dengan si L gitu. Nah, menurut Nuril, ini kesempatan bagi Nuril untuk membuktikan, karena waktu itu sudah beredar isu di sekolah bahwa Nuril ini dituduh berada hubungan istimewa dengan si Muslim gitu loh. Padahal dia sama Muslim itu selalu ada si L ini, padahal dia mendampingi si bendahara itu. Dengan rekaman itu dia berharap bahwa itu bisa membuktikan bahwa si yang berselingkuh itu yang memiliki hubungan istimewa itu si L, bukan Nuril. Harusnya mengklarifikasi begitu ya. Nah, dari hasil rekaman itulah kemudian dia menceritakan kepada temannya, mengklarifikasi bahwa saya tidak berselingkuh. Yang berselingkuh ini adalah L. Akhirnya selesailah masalah. Tidak lagi ada selentingan di sekolah yang kemudian menuduh bahwa si Nuril ini punya hubungan istimewa dengan si kepala sekolah. Nah, rekaman itu kemudian tetap tersimpan di dalam handphonenya Nuril sampai kurang lebih 2 tahun. HP-nya itu sudah diberikan kepada kakaknya Nuril. Nah, setelah 2 tahun, tahun 2014 akhir, itu ada seorang guru bernama Imam Mudawin yang meminta rekaman itu untuk dipakai sebagai alat bukti untuk melaporkan si kepala sekolah itu untuk membersihkan nama SMA 7. Baik, dilihat dari kronologisnya memang baik Nuril ini merupakan korban dan juga korban dari Undang-Undang ITE ini. Dan selain memang Pak Joko di sini, kami juga telah terhubung dengan narasumber kami di ujung telepon, ada Pak Dev Akbar Syah, seorang anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat sore Pak Dev. Selamat sore Mbak, gimana kabar? Baik, Pak Dev sudah mendengar kasus baik Nuril ini tentunya Pak, ini
seorang korban asusila begitu, ketika memang dia sudah menjalani kasus hukumnya bebas, namun dituntut kembali ke Mahkamah Agung ini dituntut kembali untuk dipenjarakan. Tanggapan Anda, Pak Dev? Jadi begini, ini Mahkamah Agung kan menggunakan Undang-Undang ITE yang baru saja kita revisi tahun lalu ya. Nah, ini kalau saya melihatnya Mahkamah Agung di sini memiliki persepsi yang berbeda tentang semangat daripada undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut itu tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan penyebaran berita-berita hoax. Halo? Baik. Dengar suara saya? Ya. Terus juga akan juga perlindungan kepada individual agar tidak mudah di taping atau direkam sehingga suaranya disebarluaskan. Nah, untuk Ibu Nuril ini kan dia itu korban, ya, itu korban pelecehan seksual dari seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab, dan bukannya justru dia mendapatkan keadilan, akan tetapi justru dia malah dihukum. Nah ini di sini letak keadilan di mana? Nah ini yang makanya kita juga akan meminta agar lembaga MA ini kembali direvisi lagi sistem peradilannya. Kenapa kok bukannya melindungi masyarakat, apa justru malah memenjarakan seorang wanita yang dilecehkan? Oke, baik. Pak Dev, di sini juga ada kuasa hukum dari baik Nuril begitu. Iya, sebentar, saya belum selesai. Ini baik, Pak Dev. Dan kawan-kawannya tidak bisa menerima putusan tersebut karena justru tujuan kita, semangat kita membuat undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Akan tetapi justru lembaga peradilan malah justru menelanjang atau merusak keadilan. Baik, artinya Anda juga tidak setuju atas putusan dari Mahkamah Agung begitu ketika memang dia adalah korban dari Undang-Undang ITE ini, Pak Dev? Saya enggak, dia bukan korban daripada undang-undang, itu korban daripada sistem hukum yang berlaku. Oke. Gitu. Nah ini yang makanya, dan kita juga mempertanyakan putusan MA ini, dan apalagi sekarang ini MA juga sedang dalam pemeriksaan di mana efek MA-nya ya, sekretaris MA-nya juga keputusan diperiksa KPK akan tuduhan-tuduhan kasus-kasus korupsi. Nah ini yang justru kita pertanyakan. Baik Pak Dev. Berpihak kepada. Kita akan minta tanggapan dari Pak Joko, Pak Dev selaku kuasa hukum yang memang mengerti akan tuntutan dari kliennya begitu ya Pak Joko ya. Ini ada sebuah memang apa ya? Ini korban begitu ya, korban dari tindak asusila atau ini adalah sebuah yang memang korban dari Undang-Undang ITE itu sendiri. Iya, jadi kita ngelihatnya memang sepakat bahwa si Nuril ini adalah korban yang memang harusnya dilindungi. Nah, kalau memang Undang-Undang ITE itu mau diterapkan, kalau ngelihat pada kronologis peristiwa ini tadi, bukan Nuril harusnya yang menjadi tersangka, karena ada orang lain yang kemudian menyebarluaskan, dan itu sudah diakui di persidangan. Fakta persidangan dia mengakui sendiri bahwa dialah yang menyebarluaskan, bahwa dia yang menyerahkan kepada DPRD, menyerahkan kepada Dikpora, menyerahkan kepada saksi Muhajidin, saksi Mulhakim, itu adalah Imam Mudawi. Baik, harusnya si Imam Mudawi ini yang harusnya kalau kemudian Undang-Undang ITE itu mau diterapkan. Karena yang di situ kan yang mentransmisikan, dan itu juga sudah diperkuat sebenarnya oleh saksi dari Kominfo. Bapak Teguh Afriyadi waktu itu menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Nuril itu tidak memenuhi unsur daripada pasal 27 ayat 1 itu. Baik. Nah, apa ya, latar belakang mungkin dari putusan dari Mahkamah Agung ini ketika memang menyatakan baik Nuril ini harus memang dikatakan bersalah begitu. Seperti apa sih kemarin putusannya oleh Mahkamah Agung? Nah, sampai hari ini kami belum menerima salinan putusannya, sehingga sampai hari ini pun kami belum tahu sebenarnya pertimbangan dari Mahkamah Agung itu seperti apa. Jadi di hal yang mana Nuril ini dinyatakan bersalah, di unsur yang mana, di perbuatan yang mana, apakah perbuatan yang kemudian dia memberikan kepada Imam Mudawin itu, atau yang mana? Nah, ini yang sampai sekarang kita belum tahu. Tapi sudah mendapat surat, Pak Joko? Surat petikan putusan saja, yang mencantumkan bahwa Nuril dinyatakan bersalah, dihukum 6 bulan penjara,
plus denda 500 juta, subsidi 3 bulan. Tapi sebenarnya di pengadilan Mataram sudah jelas ya Pak, ketika memang baik Nuril ini memang dinyatakan tidak bersalah, ketika itu memang proses hukumnya seperti apa di pengadilan Pak? Nah, proses hukum di pengadilan waktu tentunya itu kan sudah ada fakta-fakta yang fakta-fakta semua memang membuktikan bahwa Nuril tidak memiliki niat sama sekali untuk menyebarkan luaskan materi tersebut. Imam Mudawin itu, dan itu ada di dalam berkas persidangan. Jadi Nuril ini hanya memberikan kepada Imam Mudawin. Faktanya hanya itu sebenarnya. Baik, oke. Kalau Pak Joko sendiri melihat dari Undang-Undang ITE sendiri begitu, ini sudah jelas begitu. Ketika memang ini adalah penyebar yang harusnya dikenakan Undang-Undang ITE begitu. Nah, ketika baik Nuril dikenakan Undang-Undang ITE ini, mungkin proses hukum yang harusnya dari kuasa hukum sendiri dijalankan. Ketika memang ada putusan dari Mahkamah Agung ini, Pak Joko, seperti apa? Kalau kami dengan putusan Mahkamah Agung ini kan hanya satu-satunya jalan adalah PK. Memang ada yang memberikan opsi, kenapa tidak gerasi saja? Kalau gerasi berarti kami mengakui bahwa baik Nuril itu bersalah. Baik Nuril yang memang betul-betul dia menjadi pelaku. Sampai hari ini kami masih berpikiran bahwa beranggapan bahwa baik Nuril itu adalah korban dan baik Nuril tidak bersalah dalam hal ini. Sehingga menurut kami jalan satu-satunya adalah peninjauan kembali. Tetapi kalau kemungkinan umpamanya dalam beberapa kesempatan kemarin si Nuril minta untuk pengampunan dari presiden umpamanya, ya siapa tahu Presiden Jokowi kemudian bisa memberikan amnesti gitu ya, tanpa gerasi ya, bukan gerasi ya. Kalau gerasi kan memang dari kita yang kemudian menyatakan bersalah dan kemudian minta pengampunan di Presiden. Baik, kita dengar juga baik Nuril meminta permohonan kepada Presiden begitu. Saya akan dengarkan bagaimana isi permohonannya. Namun Pak Joko, usai jeda pemirsa, iNews Sore masih akan kembali.